Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh paling terkenal di dalam sejarah Tiongkok. Dikenal dengan nama Qin Shi Huang, seorang yang berperan sebagai pemersatu tanah Tiongkok yang dikala itu sedang berada di masa peperangan dan menjadi kaisar pertama Tiongkok. Ia juga merupakan pendiri dari dinasti Qin, dinasti kekaisaran pertama Cina. Meskipun dinasti ini tidak bertahan lama, dinasti yang runtuh hanya beberapa tahun setelah kematian Qin Shi Huang, tapi sistem pemerintahan yang ia buat ini akan menguasai tanah Cina selama ribuan tahun. Qin Shi Huang juga dikreditkan dengan menggabungkan beberapa tembok besar yang telah lama dibangun di utara Cina menjadi satu bagian. Tembok yang kemudian akan dikenal sebagai tembok besar Cina yang kita kenal di saat ini. Kaisar ini juga dianggap sebagai kaisar yang tiran dan kejam. Tapi meski begitu, kontribusinya bagi kebudayaan Tiongkok tidak dapat dipungkiri. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidup dari kaisar Cina pertama ini. Qin Shi Huang lahir di kota Handan di negara Zhou pada tahun 259 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pangeran dari negara Qin bernama Yiren, dan ibunya bernama Lady Chao. Nama Qin Shi Huang sebenarnya adalah gelar dari kaisar ini setelah ia naik tahta. Tapi sebelum itu, nama lahir sebenarnya dari Qin Shi Huang adalah Yingzheng atau Zhao Zhen. Yiren, ayahnya Yingzheng, adalah pangeran dari negara Qin yang menjadi tahanan politik dari negara Zhou. Hal yang lumrah dilakukan kaum bangsawan di masa itu sebagai bagian dari jaminan bagi perjanjian antara dua negara. Jika mereka melanggar perjanjian, maka orang yang menjadi tahanan politik ini akan menerima hukuman mati. Pangeran Yiren adalah salah satu tahanan politik ini. Sebelum itu, ayo kita bahas secara singkat kondisi politik Tiongkok pada masa itu. Cina pada saat itu dikuasai oleh dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini adalah dinasti yang berkuasa terlama di dalam sejarah Tiongkok, yaitu selama 790 tahun. Tapi di masa Pangeran Yiren, kekuasaan dinasti Zhou telah menurun drastis. Banyak wilayah dan provinsi di dalam kerajaan telah menjadi independen dan berdaulat dari pemerintahan pusat. Negara-negara pecahan ini dipimpin oleh berbagai gubernur dan jenderal militer. Mereka masih menganggap raja dari dinasti Zhou ini sebagai penguasa mereka. Tapi dalam hal politik, administrasi, dan militer, mereka pada dasarnya telah sepenuhnya independen. Ada 7 negara pecahan dari dinasti Zhou yang selama ratusan tahun telah berperang satu sama lain. Periode yang dikenal sebagai Warring State atau periode negara berperang. Negara-negara ini adalah Chu, Han, Qi, Yan, Wei, Qin, tempat Pangeran Yiren berasal, dan Zhao, tempat Yiren menjadi sandera politik. Selama masa tahanannya ini, Pangeran Yiren bertemu dengan seorang pedagang kaya bernama Lu Buwei. Lu Buwei ini memiliki ambisi yang besar. Tidak puas menjadi pedagang kaya raya, ia juga memiliki impian besar menjadi pejabat negara yang tinggi, dengan begitu memiliki hak untuk membangun keluarga bangsawannya sendiri. Lu Buwei melihat Yiren sebagai target dalam ambisinya ini. Ia berambisi untuk membuat Yiren keluar dari tahanannya ini dan menjadi raja dari negara Qin, menjadikan Yiren sebagai raja bonekanya. Lu Buwei mulai mendekatkan diri dengan Yiren dan sebaliknya diterima dengan baik oleh sang pangeran. Di saat sedang mengadakan pesta, Pangeran Yiren bertemu dan langsung jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Chao Ji. Tapi sebenarnya Chao Ji adalah selirnya Lu Buwei. Lu Buwei rela menyerahkan selirnya itu kepada Pangeran Yiren demi ambisinya. Pada akhirnya, Pangeran Yiren akan menikah dengan Zhao Ji dan memiliki seorang putra yang mereka namai Yingzheng, sang Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Tapi kali ini masih dikenal dengan nama Yingzheng. Lu Buwei menggunakan harta dan taktik politik yang handal berhasil menjadikan Pangeran Yiren sebagai putra mahkota dari kerajaan Qin. Ketika konflik kembali terjadi antara negara Qin dan Zhou, Yiren dan Lu Buwei berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya Lady Chao dan Yingzheng tertinggal dan harus dirawat keluarganya Lady Chao selama beberapa saat.
Di tahun 250 sebelum Masehi, Pangeran Yiren menjadi raja negara Qin, menggunakan nama Zhuangxian sebagai nama resminya. Ia menjadikan Lu Buwei sebagai kanselirnya. Raja Zhuangxian mendatangkan Lady Chao ke istana dan menjadikan Yingzheng sebagai putra mahkotanya. Tapi Raja Zhuangxian hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Di tahun 247 sebelum Masehi, Yingzheng menjadi penerus tahta ayahnya sebagai raja negara Qin pada usianya yang baru 13 tahun. Karena itulah proses pemerintahan pun memasuki periode regensi atau perwalian, dengan Lu Buwei sang kanselir menjadi wali Yingzheng sampai ia tumbuh dewasa nanti. Di saat itu ibunya Yingzheng, Chao Zi, mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Lao Ai. Konon katanya Lu Buwei lah yang memperkenalkan Lao Ai kepada Zhao Ji karena takut hubungan terlarangnya dengan Chao Zi akan diketahui oleh Yingzheng. Ia memilih Lao Ai sebagai penggantinya. Hubungan antara Chao Zi dan Lao Ai sangat erat. Lao Ai diberikan berbagai hadiah, diangkat menjadi bangsawan, dan mereka bahkan memiliki 2 anak dari hubungan mereka ini. Tetapi Lao Ai di saat ini mulai memiliki ambisi tinggi. Ia ingin menjadikan anaknya dengan Chao Zi sebagai Raja Qin dan menyusun rencana untuk melakukan kudeta. Di tahun 238 sebelum Masehi, ketika Yingzheng sedang keluar kota, Lao Ai memanfaatkan kesempatan ini untuk memberontak. Pemberontakan ini tentu saja gagal total. Lao Ai ditangkap dan dihukum mati beserta 3 generasi keluarganya. 2 anak dari Lao Ai juga dibunuh oleh Yingzheng, dan Yingzheng menghukum ibunya sebagai tahanan rumah selama sisa hidupnya. Lu Buwei juga dicopot jabatannya oleh Yingzheng karena keterlibatannya dalam memperkenalkan Lao Ai kepada Chao Ji. Lu Buwei akan diasingkan jauh dari ibu kota dan nantinya akan melakukan bunuh diri. Karena peristiwa ini, Yingzheng dengan sepenuhnya menjadi raja mutlak negara Qin, menjadikan seorang cendekiawan terkenal bernama Li Si sebagai kanselirnya. Ketika posisinya sudah kokoh, Yingzheng mulai menyusun rencana untuk menaklukkan Tiongkok. Dinasti Zhou pada saat itu telah runtuh sepenuhnya, dan ke-7 negara pecahan kembali berperang untuk mewujudkan impian mereka menjadi penguasa tunggal peradaban Tiongkok. Yingzheng juga memiliki ambisi yang sama, tapi berbeda dengan saingannya, negara Qin memiliki beberapa keunggulan. Pertama, Qin terletak di bagian barat, daerah yang dipenuhi pegunungan yang berfungsi sebagai benteng alami. Mereka juga memiliki keahlian dalam berkuda. Tentara kuda negara Qin konon katanya hanya nomor 2 di bawah suku nomaden Xiongnu, nenek moyangnya bangsa Han. Yingzheng juga telah menjadikan negara Qin sebagai negara yang sangat terpusat. Semua proses administrasi dan politik dipegang langsung oleh pemerintahan pusat tanpa ada pembagian kekuasaan antara bangsawan. Menjadi negara paling stabil di antara ke-7 negara berperang. Hal ini juga menjadikan Qin sebagai negara totalitarian, praktik yang akan ia gunakan di dalam kekaisarannya nanti. Target pertama Qin adalah negara Han. Han adalah negara terlemah di antara ke-7 negara, dan karena posisinya yang berada di tengah, posisi mereka sangatlah rawan. Yingzheng mengirim pasukannya dan berhasil menaklukkan Han di tahun 230 sebelum Masehi. Yingzheng kemudian mengincar negara Chao. Tahun 229 sebelum Masehi, gempa bumi dan krisis pangan melanda Chao, dan Yingzheng memanfaatkan bencana itu untuk menaklukkan Chao. Meski sempat terkendala pada awal-awalnya, di tahun 228 sebelum Masehi, negara Chao juga akhirnya jatuh ke tangan Qin. Negara Yan menjadi incaran selanjutnya. Pada awalnya, negara Yan ingin membentuk aliansi dengan negara Qi dan Chu untuk menahan serangan Yingzheng. Tapi Pangeran Dan dari Yan menganggap aliansi ini tidak akan berhasil dan malah memilih untuk mengirim pembunuh bayaran bernama Jingke untuk membunuh Yingzheng. Jingke tidak berhasil dalam upaya pembunuhannya itu. Marah dengan tindakan Pangeran Dan, Yingzheng mengirim pasukannya untuk menaklukkan negara Yan dan berhasil ditaklukkan di tahun 222 sebelum Masehi. Sementara itu, Yingzheng mengirim tentaranya untuk menyerang negara Wei dan Chu secara bersamaan, karena yakin kalau tentaranya bisa menaklukkan mereka dengan mudah.
Negara Wei ditaklukkan tentara Qin pada tahun 225 sebelum Masehi. Mereka membanjiri ibu kota Wei, kota Daliang, dengan cara mengalihkan aliran Sungai Kuning. Strategi itu berhasil menewaskan banyak korban jiwa. Negara Chu akan ditaklukkan di tahun 223 sebelum Masehi setelah 2 tahun perang sengit karena tentara Chu mampu bertahan melawan keunggulan tentara Qin. Tapi di bawah pimpinan Wang Jian, salah satu jenderal terkuat Qin, negara Chu berhasil ditaklukkan. Yang terakhir adalah negara Qi. Sebagai negara satu-satunya yang tersisa dari 7 negara berperang, Qi tahu kalau nasib mereka telah tiba. Di tahun 221 sebelum Masehi, Yingzheng mengirim tentaranya ke negara Qi. Ia menggunakan taktik suap kepada petinggi negara Qi untuk melemahkan posisi mereka sendiri. Pada akhirnya, di tahun 221 sebelum Masehi, Yingzheng telah sepenuhnya mempersatukan tanah Tiongkok di bawah pimpinannya. Tahun 221 sebelum Masehi, tahun di mana Yingzheng meresmikan negara Qin sebagai kekaisaran, menggunakan nama dinasti Qin. Dinasti Qin sebenarnya bukan dinasti pertama yang menguasai Cina. Seperti yang dijelaskan di awal, dinasti Zhou adalah dinasti sebelumnya. Yang membedakan dinasti Qin dengan dinasti yang lain adalah dinasti terdahulu itu merupakan dinasti kerajaan feodal, sedangkan dinasti Qin merupakan dinasti kekaisaran Cina pertama. Seluruh raja-raja Tiongkok sebelum Yingzheng menggunakan gelar Wang atau raja, sedangkan Yingzheng menggunakan gelar Huangdi atau Qin Shi Huang yang berarti kaisar. Hal ini dilakukan Yingzheng untuk mengangkat derajatnya di atas raja-raja Tiongkok sebelumnya. Setelah sepenuhnya menyatukan Tiongkok ini, Qin Shi Huang dengan bantuan kanselirnya Li Si langsung mengimplementasikan sistem administrasi, birokrasi, dan politik negara Qin ke seluruh tanah Tiongkok. Ia membagi kekaisarannya menjadi beberapa bagian yang gubernurnya secara langsung dipilih oleh Qin Shi Huang, bukannya diberikan kepada keluarga bangsawan. Selain itu, seluruh keluarga bangsawan dipaksa tinggal di ibu kota kekaisaran, kota Xianyan, agar bisa dengan mudah dipantau. Qin Shi Huang juga membangun banyak jalan dan kanal, menghubungkan ibu kota ke berbagai daerah lain, mempermudah proses pemerintahan dan perdagangan, dan juga untuk mempercepat intervensi militer jika krisis terjadi. Ia juga menstandardisasi proses unit ukur yang dulunya berbeda di antara kerajaan, membuat sistem keuangan baru yang lebih universal, dan menstandardisasi bahasa Tiongkok. Qin Shi Huang tentu saja tidak melupakan salah satu ancaman terbesar kekaisaran Tiongkok, yaitu suku nomaden Xiongnu yang berada di utara Cina. Suku nomaden yang sudah sering memasuki konflik dengan peradaban Tiongkok selama ratusan tahun. Qin Shi Huang mengirim jenderalnya beserta ratusan pekerja paksa yang merupakan narapidana untuk membangun tembok besar demi menahan ancaman Xiongnu. Sebenarnya sudah ada beberapa tembok yang telah dibangun pendahulu Qin Shi Huang ratusan tahun sebelumnya. Tapi tembok-tembok ini berdiri sendiri, meninggalkan banyak jalur alternatif. Qin Shi Huang kemudian ingin menyambungkan tembok-tembok ini serta menambah tembok buatannya sendiri menjadi satu sistem pertahanan yang kuat. Tembok ini nantinya akan menjadi tembok besar Cina. Qin Shi Huang membuat kekaisaran pertama Cina sebagai negara totalitarian, di mana para bawahan tidak boleh mengkritik atasan mereka dengan ancaman hukuman berat. Karena itu, Qin Shi Huang sangat tidak menyukai sistem politik atau filosofi lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Kepercayaan Konfusianisme menjadi incaran utama Qin Shi Huang. Ia menutup berbagai sekolah dan membakar banyak buku-buku Konfusianisme. Tindakan kejam Qin Shi Huang yang paling terkenal adalah menangkap dan mengubur 460 sarjana dan cendekiawan Konfusianisme secara hidup-hidup. Karena hal ini ditambah dengan pemerintahan tangan bajanya Qin Shi Huang, membuatnya memiliki banyak musuh. Selama masa pemerintahannya, ia sering melakukan kampanye untuk melawan beberapa pemberontakan kecil-kecilan. Ia bahkan sekali lagi menjadi target pembunuh bayaran. Hal ini membuat Qin Shi Huang terobsesi dengan kehidupan abadi.
Ia mendatangkan berbagai dokter, tabib, dan dukun-dukun untuk membuatkannya obat hidup abadi. Salah satu obat hidup abadi yang diminum oleh Qin Shi Huang ini sayangnya berisi cairan merkuri, cairan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Membuat tubuh Qin Shi Huang melemah dan pada akhirnya membunuh dirinya sendiri. Ketika sedang melakukan inspeksi ke daerah timur Tiongkok, Qin Shi Huang jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada bulan Agustus tahun 210 sebelum Masehi, pada usianya yang ke-49 tahun, setelah berkuasa selama 11 tahun. Qin Shi Huang dikuburkan di sebuah makam megah, di mana terdapat ratusan patung tanah liat yang menggambarkan tentara dan para pelayannya untuk menemaninya di alam baka. Patung-patung yang kita kenal sebagai pasukan terakota. Dinasti Qin akan runtuh hanya beberapa tahun setelah kematiannya, digantikan dengan dinasti Han sebagai penguasa Tiongkok selanjutnya. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang sejarah Qin Shi Huang, sang kaisar pertama Tiongkok. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.